Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Entrepreneur dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Laksamana Kiselta Jahartono di seri Transformasi Digital dan Arsitektur Enterprise. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan implementasi framework transformasi digital pada studi kasus apotek, khususnya di Apotek Laksamana. Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Masuk ke framework yang pertama, yakni setting the baseline, di mana framework ini merupakan bertujuan untuk melakukan identifikasi daripada baseline bisnis kita. Kita melihat aspek trennya seperti apa, kompetitornya seperti apa, serta capability yang kita perlukan untuk proses transformasi digitalnya seperti apa. Lalu skopnya adalah menganalisis daripada tren pasarnya itu sendiri, pesaing, dan juga capability-nya itu sendiri. Serta kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apoteknya Laksamana ini. Jadi apotek ini rencana akan dibuka sehingga kita akan melakukan analisis terkait dengan bagaimana apabila kita melakukan fokus apotek tersebut pada suplemen kebugaran seperti whey protein, kreatin, pre-workout, BCAA, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke hasil analisisnya. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kita akan melihat bagaimana tren, kompetitor, dan juga capability yang diperlukan. Untuk memperjelasnya, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, karena ini merupakan overview-nya saja. Kalau kalian perlu, kalian tinggal screenshot ini, lalu kalian gunakan ke template bisnis kalian langsung. Yang pertama, terkait dengan tren geografiknya seperti apa. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa adanya pertumbuhan gaya hidup sehat, peminatan terkait dengan produk kebugaran, serta peluang pasar. Hal ini dilihat berdasarkan hasil pengamatan saya di mana uh, member gym yang ada di tempat saya dulunya hanya ramai di kondisi tertentu saja. Tapi di akhir-akhir ini atau di tahun 2024 kemarin mengalami peningkatan dan ramai di tiap jamnya sehingga saya yang dulunya terbiasa di jam 6 supaya sepi, sekarang sudah tidak bisa lagi memilih jam-jam karena sudah ramai. Mungkin hasil analisis saya dipicu oleh adanya dua kontingen Indonesia yang naik ke kegiatan bodybuilder dunia yakni Mister Olympia. Di situ menunjukkan bahwa adanya peluang di bodybuilding yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke sosiokultural, di mana masyarakat sudah menyadari adanya pentingnya kebugaran, lalu adanya peluang edukasi dan juga konsultasi, serta dampak pada bisnis. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya uh, banyak promotor-promotor tinju maupun fighting lainnya seperti Beyond Combat, lalu HSS, Baku Hantam, dan lain sebagainya yang mulai meningkat di Indonesia sehingga produk-produk kebugaran ini seperti suplemen-suplemen yang untuk penunjang kesehatan diperlukan oleh atlet maupun masyarakat itu sendiri. Seperti halnya saya menggunakan whey protein karena untuk memenuhi kebutuhan protein saya yang tidak bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari karena saya berada di kos. Seperti itu contohnya. Lalu kita masuk ke tren teknologi. Seperti apa tren teknologi khususnya yang ada di uh, Indonesia dan juga apotek-apotek. Teknologi saat ini mungkin hanya berfokus pada platform digital, lalu pemanfaatan media sosial untuk informasi dan lain sebagainya. Terkait dengan makroekonomi, dilihat adanya fluktuasi ekonomi, di mana dampak kondisi ekonomi terhadap daya produk, daya beli produk suplemen. Dapat dilihat dari iklan-iklan Hoto, salah satu produk suplemen juga, di mana mereka menunjukkan bahwa adanya penjualan yang sangat tinggi, itu merupakan salah satu dampak daripada fluktuasi ekonomi. Dapat kita lihat juga terkait dengan tren global, peminatan suplemen yang berkualitas tinggi, peluang produk internasional, dan juga daya tarik untuk pasar lokal.
Hal ini dapat dilihat daripada produk-produk yang ada di pasaran didominasi oleh produk internasional. Mengapa hal ini terjadi berdasarkan hasil analisis saya? Hari ini dikarenakan produk-produk lokal mereka banyak yang dalam tanda kutip oknum-oknum melakukan kenakalan, yakni di label bertuliskan 25 gram protein dengan 1 gram gula, eh, ternyata hanya ada di bawah 15 protein dan juga gula melebihi 5 gram seperti itu. Lalu kita masuk ke kompetitor analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, di Kota Kudus, kompetitor-kompetitor hanya berfokus, apotek-apotek hanya berfokus pada obat-obatan yang ada. Mereka mungkin yang ramai adalah ketika mereka bekerja sama dengan dokter-dokter. Belum ada yang berfokus ke sesuatu bidang tertentu. Oleh karena itu, adanya opportunity untuk suplemen kebugaran seperti fitness, whey protein, BCA, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan capability. Yang pertama, people. Yang kedua, proses, sistem. Lalu alignment, imitability, dan juga durability. People, yakni eh, kita memerlukan staff yang memberikan pengetahuan terkait dengan produk-produk yang ada, mulai dari ketika mereka memerlukan protein, apakah mereka memerlukan kalorinya juga atau tidak. Karena ada yang gainer, ada yang whey protein, dan ada yang lain sebagainya seperti itu. Untuk terkait dengan proses, kita memerlukan sistem manajemen yang baik supaya apa yang ada di stok sesuai dengan apa yang ada di sistem kita seperti itu. Lalu terkait dengan sistem, kita memerlukan platform untuk uh, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya dengan produk-produk yang kita miliki. Terkait dengan alignment, kita menyediakan pengalaman belanja khususnya untuk komunitas gym, lalu inimitability untuk suplemen kebugaran yang jarang ditemukan di apotek lain, dan juga terkait dengan durability, kemampuan untuk beradaptasi dengan tren yang ada meskipun silih berganti-berganti seperti itu. Lalu kita masuk ke framework yang kedua terkait dengan analyzing the digital environment. Kita sebenarnya saat ini ada di tahap emerging karena kita masih akan membuka sehingga ketika kita masuk kita mulai buka apoteknya itu maka kita masuk ke emerging ke tahap awal di mana kondisinya adalah teknologi atau model bisnis apotek dengan fokus pada suplemen kebugaran baru dimulai dikenalkan di pasar sehingga kesadaran masyarakat belum uh, banyak terbangun sehingga strategi digitalnya adalah melakukan edukasi berbagai konten video maupun post-post seperti itu sehingga digital platformnya adalah melalui website ataupun media sosial itu sendiri. Ketika kita sudah masuk, kita mulai masuk ke tahap growth, yakni di mana permintaan sudah uh, mulai meningkat. Mungkin bagi kalian yang sudah ada di tahap growth ini, mampu melakukan strategi digitalnya, yakni pengembangan e-commerce, integrasi sistem dengan berbasis cloud ataupun lain sebagainya, dengan platform digital, e-commerce, sistem manajemen stok, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang sudah ada di tahap mature, mungkin kondisinya untuk case saya ketika apotek saya sudah mencapai stabil di pasar dengan transaksi yang sudah stabil, profit yang sudah stabil, sehingga strateginya kita memerlukan analitik untuk memberikan kesan experience kepada pelanggan yang lebih lagi supaya mereka kembali ke kita bukan ke kompetitor seperti itu. Sehingga digital platform yang kita perlukan adalah sistem CRM untuk meningkatkan user experience-nya. Serta jika diperlukan adanya aplikasi loyalty program untuk eh, pelanggan-pelanggan yang sudah lama. Lalu fase berikutnya adalah fase di mana decline atau disrupted, di mana teknologi atau model bisnis lama sudah mulai tidak digunakan lagi, sehingga pelanggan mulai beralih platform. Seperti hal yang saat ini terjadi, di mana apotek-apotek yang
tidak memiliki pesan antar mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat lamanya atau pelanggan lamanya karena mereka sudah ingin hanya telepon saja, barang sudah sampai, atau justru dari aplikasi langsung sampai. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap organizational stage-nya, di mana terkait dengan new venture, kondisinya adalah apotek baru berdiri dengan model yang digunakan sendiri, memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun kurang memiliki pengalaman karena mereka baru berdiri. Strateginya adalah fokus pada go to market supaya mereka bisa menggait market sebanyak-banyaknya untuk make money sebanyak-banyaknya berdasarkan market tersebut. Drivernya adalah dengan website ataupun dengan marketplace serta sosial media. Lalu untuk growth enterprise, tahapan berikutnya adalah ketika apotek mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan, tetapi menghadapi tantangan dalam scaling operasionalnya itu sendiri. Strateginya adalah implementasi ERP atau otomasi dan lain sebagainya, sehingga kita memerlukan sistem ERP-nya. Nah, ketika udah melewati growth, maka ada di tahapan mature. Ketika kalian sudah mature, case-nya adalah apotek telah menjadi pemain yang mapan di pasar dengan profit yang stabil, cash flow yang stabil, sehingga strateginya adalah kita harus tetap uh, melakukan perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan supaya pelanggan kita tidak beralih ke kompetitor. Fase berikutnya adalah trouble, di mana apotek menghadapi tekanan dari kompetitor yang lebih inovatif atau lebih banyak strateginya atau kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Strateginya adalah kita melakukan rebranding kita supaya tetap mendapatkan market yang lebih baik. Untuk industri arsiteknya, dominan platform adalah kondisi di mana pasar sudah didominasi oleh platform-platform besar, sehingga stepsnya adalah kita harus melakukan diferensiasi produk atau kita bergabung ke mereka. Ketika marketnya sudah segmentable atau kondisi di mana pasar sudah tersegmentasi berdasarkan kebutuhan spesifik pelanggan, maka stepnya adalah kita harus menggunakan sistem supaya kita mendeteksi ketika di segmen pemula mereka membutuhkan apa, segmen profesional mereka membutuhkan apa, dan segmen lansia mereka membutuhkan. Terkait dengan kondisi protected di mana pasar dilindungi atau kita kesulitan untuk regulasi perlindungan merek dan lain sebagainya, tahapannya kita dapat fokus pada kepatuhan regulasi tersebut serta membangun trust pelanggan melalui sertifikasi digital dengan dibantu oleh teknologi berbasis blockchain dan lain sebagainya. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang jarang terjadi di kota-kota besar, tetapi sering terjadi di kota-kota kecil, di mana persaingan yang lemah dengan hambatan masuk yang rendah, sehingga banyak pemain baru yang masuk. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika banyak sekali kompetitor, maka kita perlu melakukan peningkatan customer experience yang lebih baik, baik melalui uh, layanan ataupun produk yang kita miliki. Kita masuk ke framework yang ketiga, yakni competing in the digital age. Kita analisis siapa saja yang terlibat dan kenapa mereka terlibat. Terkait dengan generic strategi, fokusnya adalah bagaimana produk suplemen kebugaran premium dan layanan berbasis data yang membedakan dari apotek-apotek tradisional ataupun apotek-apotek konvensional. Untuk value chain position-nya ada di posisi B2C atau business to customer, di mana menggunakan strategi menguatkan kemitraan dengan gym lokal ataupun lain sebagainya. Ketika kita perlu, kita juga dapat melakukan targeting utama, yakni komunitas gym, individu yang sadar akan kebugaran, di mana biasanya ada di
titik-titik olahraga seperti jika di Kudus ada di Simpang 7 mereka lari. Nah, kita bisa targetkan mereka-mereka yang ada di situ. Ikut merupakan value yang kita tawarkan, di mana kita memberikan kemudahan akses suplemennya, lalu rekomendasi berdasarkan kondisi mereka, sehingga mereka bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu bagaimana kita make money-nya, apanya, lalu kita dapat lihat apakah network ekonomi, switching cost, counter positioning, before product model, ataupun partnering. Kalian dapat pilih berdasarkan apa yang kalian butuhkan. Lalu yang terakhir, kita memerlukan branding dan juga processing power untuk memperkuat terkait dengan identitas sebagai apotek kebugaran, di mana case saya seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke framework yang keempat, untuk lebih detail bagaimana tuh capture value-nya itu sendiri. Ada 4 tahapan, yakni core offerings, upstream needs, production needs, dan juga downstream needs. Di tiap tahapnya, kita akan analisis apakah kita lebih baik build, buy, atau beli. Kalian dapat membaca di slides, saya akan menjelaskan apa sih yang lebih relevan terkait dengan case saya. Terkait dengan core offerings, yang lebih relevan adalah body. Kenapa? Karena apotek masih membangun reputasi dan membutuhkan dukungan dari mitra dengan kredibilitas yang kuat, maka kita perlu uh, kolaborasi dengan mereka. Strateginya adalah membangun branding eksklusif dengan menciptakan loyalitas pelanggan. Lalu terkait dengan upstream needs, yang lebih relevan adalah buy, karena memastikan stabilitas bahan baku tanpa investasi yang besar dalam supply chain-nya. Lalu untuk tahapan production needs, buy adalah pilihan terbaik karena apotek belum memiliki kapasitas untuk melakukan produksi sendiri. Mereka hanya menerima dari supplier, sehingga ini memberikan fleksibilitas dan juga efisiensi biayanya. Dan yang terakhir terkait dengan consumer needs, body merupakan lebih relevan karena dapat memperluas jaringan distribusi dengan biaya yang rendah dan menjangkau pasar yang tepat sasaran, seperti pelanggan gym. Sehingga dapat disimpulkan terkait dengan specifying how to capture the value. Yang pertama, core offering fokus pada strategi body untuk reputasi awal, after needs fokus pada strategi buy untuk memastikan stabilitas bahan baku, terkait dengan production needs, kita perlu strategi buy untuk efisiensi terkait dengan biaya produksinya itu sendiri. Yang terakhir, downstream needs, kita perlu strategi untuk menjangkau pelanggan yang tepat sasaran, seperti itu. Untuk menyimpulkan semua hal yang tersebut, kita perlu mengintegrasikan terkait dengan data-data yang kita miliki, sehingga kita dapat menciptakan efisiensi operasional dan juga user experience yang lebih baik. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan transformasi digital. Bagi kalian yang ingin berinvestasi di apotek saya atau ingin bekerja sama di apotek saya, bisa langsung hubungi saya di email atau di komen. Lalu kalian yang ingin menanyakan terkait dengan dibantu terkait dengan transformasi digital juga bisa langsung jadi komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye.